Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat datang kembali bertemu di Walk the Talk yang pertama di tahun 2023 ini. Ya, selamat datang semuanya buat yang pertama kali ikut juga, welcome. Hari ini kami akan membahas, kita semua akan membahas seputar hal yang pas banget buat dibahas di awal tahun, yaitu temanya malam hari ini adalah kunci untuk menang di tahun 2023. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja saya kenalin buat narasumber kita yang spesial istimewa malam hari ini, Pastor Bambang Suteja. Iya, thank you Kevin buat sambutannya. Halo, malam semuanya, shalom. Senang sekali saya hari ini bisa sharing di tempat ini di Walk the Talk. Ini sedikit profile perkenalan tentang my background. Nama saya Bambang Suteja. Terlihat di foto itu istri saya Jenny, kemudian ada 3 putra-putri kami, ada Grace 12 tahun, Samuel almost 11, dan juga Daniel 8 tahun lebih. Hari ini saya juga mengembalakan jemaat di Transformation Church dan juga menghandle business atau operational dan juga business development dari satu company yang namanya Trinity Optima Plus. Ini bagian dari Trinity Entertainment Group. Nah, saya menuliskan di dalam profil saya itu ada sebuah kalimat, you can always start with what you have and what you can do. Ya, kamu selalu bisa memulai dengan apa yang kamu miliki dan apa yang kamu bisa lakukan. Nah, banyak dari kita itu kita terbiasa dengan sebuah reason. Dalam artian begini, ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, dipercayakan sesuatu, atau menghadapi sebuah challenge, biasanya yang terfikir dari kita adalah apa yang kita tidak punya, ketimbang apa yang sudah ada gitu. Sehingga alasan itu biasanya munculnya bentuknya begini, saya belum punya ini, atau saya belum ada di posisi ini, atau saya tidak punya resources tertentu, saya terlalu ini dan itu, ya. Yang muda bilang terlalu muda, yang tua bilang terlalu tua, dan lain sebagainya. Jadi kenapa saya tuliskan itu? Karena gini, ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita mau kerjakan hari ini, mari kita melihat apa yang Tuhan sudah berikan, ketimbang apa yang belum kita dapatkan. Saya rasa itu mentalitas yang penting ketika kita memulai tahun 2023 ini. Nah, ketika saya merenungkan tahun ini, sama seperti mungkin teman-teman semua yang ada di Zoom ini, ketika memasuki tahun yang baru pasti kita punya doa dan satu harapan, ya, dan tentunya bagaimana tahun ini bisa jadi tahun yang baik, bahkan lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, gitu kan. Kita kan biasa mengevaluasi tahun yang lalu, kemudian belajar dari apa yang kita sudah lakukan, dan kemudian bagaimana di tahun yang akan mendatang ini kita bisa doing something better, kemudian tentunya bisa getting better result juga, gitu. Nah, kata yang Tuhan berikan ketika melihat 2023 ini sangat bertolak belakang dengan apa yang semua prediksi dan forecast gitu berikan. Karena 2023 itu bicara soal akan ada krisis, kemudian akan jadi tahun yang sulit, semua harga-harga akan naik, bahkan disebutkan beberapa negara sudah ngantri di IMF, kata Presiden Jokowi gitu kan. Dan memang kenyataannya kita melihat secara fakta bahwa ada banyak sekali krisis di sekitar kita. Ya, ketika upah dituntut untuk terus naik, tetapi produktivitas masih sama, bahkan cenderung turun, sedangkan harga-harga naik. Dan otomatis ada banyak kepentingan yang bertubrukan di sana, sehingga krisis sangat mungkin terjadi. Nah, tapi kata yang Tuhan kasih adalah victorious faith. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan, dan ayat kelima, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dalam terjemahan The Message dituliskan gini, every God-born person conquers the world's ways. The conquering power that brings the world to its knees is our faith. The person who wins out over the world's ways is simply the one who believes Jesus is the Son of God. Nah, dari ayat yang bahasa Inggris ini kita menemukan bahwa ternyata yang dikatakan dengan mengalahkan dunia itu bukan sekedar dunia as the world dengan
gambarannya kita pikir dunia dikalahkan tuh gimana gitu. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan world's ways atau jalan-jalan cara-cara dunia gitu. Dan ini artinya bahwa ada hal-hal yang sekarang ini terjadi di dunia dan kita itu diberikan kekuatan, kekuasaan, kemampuan untuk bisa menundukkan itu. Nah, hal pertama yang saya mau kita bawa pulang hari ini adalah gini. Iman itu tentu kita mendasar, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu jelas. Tapi di luar daripada iman yang basic itu, pertanyaannya apa sih iman yang harus kita miliki hari ini? Nah, faith is acting on what you believe. Banyak dari kita seringkali kita bisa bicara, bahkan mungkin cenderung hafal dengan begitu banyak firman Tuhan. Bahkan kita membicarakannya, dan itu semua tidak salah. Tetapi yang jadi persoalan adalah firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya ketika kita hanya membicarakan tanpa mempercayai apa yang kita bicarakan itu, dan sama aja bohong. Saya bisa saja berteriak-teriak di depan cermin bahwa I am more than conqueror. Saya lebih daripada pemenang. Tetapi ketika saya keluar dari rumah, kemudian saya mulai berpikir tentang betapa gagalnya saya, betapa banyak orang yang lebih baik, betapa tidak adilnya dunia ini, betapa Tuhan itu belum menjawab doa saya, betapa ada banyak hal yang saya harapkan belum tercapai, dan saya mulai mengeluh bersungut-sungut dan komplain sepanjang hari, maka sesungguhnya 5 menit yang saya habiskan di depan kaca dan berteriak I am more than a conqueror is nothing. Because faith is not just what you say, bukan cuma apa yang kamu katakan, walaupun itu dimulai dari perkataan, tetapi apa yang kamu percaya terhadap perkataan itu. Makanya lidah dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah. Makanya hati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Banyak orang gini, mengajarkan atau mengingatkan, jangan ngomong sembarangan sama orang gitu kan. Tapi yang kita suka lupa adalah kita suka sembarangan ngomong sama diri kita sendiri. Maksudnya gini, sebagai orang Kristen gitu ya, maksudnya orang-orang yang sudah bergereja dan sudah membaca firman Tuhan, kadang-kadang kita bisa lebih menjaga diri ketika kita bicara tentang orang lain. Kita nggak berkata kasar, nggak berkata kotor, tapi tanpa kita sadar, ketika kita melakukan self-talk atau berbicara tentang diri kita sendiri atau berpikir tentang diri kita seringkali mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Maksudnya gini, saya ini bukan siapa-siapa. Tahun ini saya udah pasti akan jadi termasuk yang akan gagal gitu. Atau saya nggak akan bisa survive lah. Syukur-syukur kalau saya bisa selamat. Jadi kita tanpa sadar kita sedang menyampaikan sebuah pernyataan tentang diri kita yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi doa kita. Karena jarang kan orang berdoa itu bilang, Tuhan bikin saya gagal. Nggak mungkin gitu. Orang pasti berdoa untuk sesuatu yang baik. Tapi ketika dia sedang berbicara kepada diri sendiri, dia lupa. Bayangkan sebagai seorang pemilik perusahaan, dia berpidato di depan banyak orang dan berkata, kalian ini orang-orang yang luar biasa. Perusahaan ini akan survive karena kita punya karyawan yang hebat. Tapi saya ini owner yang payah. Saya owner yang gak punya plan. Kalau Anda tanya saya juga gak punya perencana apa-apa di tahun ini. Saya ini sangat tidak percaya diri. Bahkan saya merasa bahwa kita pasti gagal. Tapi Anda karyawan yang luar biasa. Maksudnya dari ilustrasi ini saya mau bilang gini, Bo. Percuma saja apa yang kita katakan tentang orang lain dan perusahaan ketika kita sendiri tidak melihat ada sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, ini yang saya mau ingatkan. Nah, yang kemudian yang kedua adalah bicara soal percakapan atau hal-hal yang sering kita diskusikan. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah menikah ya, atau anak dengan orang tua, atau bahkan mungkin dalam komunitas, pertanyaannya apa sih yang sering kita diskusikan dan perbincangkan? Tidak ada salahnya berbicara tentang krisis dan bagaimana kita menangani atau mengatasinya. Tetapi ketika kita membicarakan masalah lebih daripada kita membicarakan soal harapan, hati-hati. Jangan-jangan kita sedang membunuh harapan kita sendiri. Ilustrasi ekstrimnya kalau di dalam dunia rohani itu banyak orang suka, ini dulu suka ada ilustrasi gitu ya. Orang pergi ke satu tempat dibilang nih di sini ada setan.
Terus dia pergi ke satu tempat lagi, dia bilang di sini ada setan. Terus pergi ke satu tempat llagi, dia bilang setannya ada di situ. Lama-lama orang yang nemanin dia pergi bilang, jangan-jangan kamu setannya gitu. Karena kemana kamu pergi setan ada di sana. Salah satu hamba Tuhan pernah bilang gini bahwa setan itu tidak perlu dibicarakan. Dia bahkan tidak perlu dianggap penting. Nah, maksud saya kalimat ini terdengar mungkin maksudnya begini. Jangan sampai kita membicarakan masalah atau sesuatu yang buruk lebih banyak, lebih sering, lebih konsen daripada hal-hal yang sebaliknya, yang memberikan harapan gitu. Kita bicara soal sakit penyakit nggak ada masalah, namanya kita diskusi. Tapi jangan sampai kita berbicara seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita bicara soal krisis nggak masalah, tetapi kalau kita mulai bicara soal krisis seolah-olah kita nggak punya jalan keluar, maka kita sedang membunuh diri kita perlahan-lahan. Jadi kunci pertama itu ada di mulut kita sendiri. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Nah yang kedua, kan semua yang ada di Zoom mungkin ya, Anda adalah orang yang mungkin ada di bisnis, mungkin ada di dunia profesional, mungkin Anda punya usaha di rumah, Anda mungkin apapun lah profesinya. Pertanyaan pertama gini, kita paham nggak panggilan kita? Nah seringkali orang tuh bicara soal panggilan agak-agak gimana ya, panggilan itu seolah-olah harus rohani gitu. Padahal kalau kita bicara sebagai orang-orang di marketplace seperti saya contohnya, saya melayani, saya mengembalakan jemaat, tapi saya juga dipercayakan untuk ada di marketplace. Artinya saya nggak bisa berharap bahwa saya maksudnya saya datang ke perusahaan lalu saya ketemu semua orang yang kalau ketemu panggilnya shalom. Atau ketika ada masalah bilang Tuhan pasti buka jalan. Atau ketika ada sesuatu yang baik semua berkata haleluya. Bahkan di tengah-tengah perusahaan begitu banyak orang dengan latar belakang dengan berbagai ciri dan kepercayaan. Sehingga otomatis lingkungan kita itu nggak bisa kita ciptakan seperti kalau kita sedang ke gereja. Makanya saya sering bilang bahwa hari Minggu itu adalah sebuah training center. Karena kita dikuatkan, di-equip, di-empower supaya kita bisa menghadapi hari-hari kita tetap dengan identitas yang sama. Maksudnya gini, calling itu bukan sekedar bicara, oke, kita tahu lah purpose ultimate-nya kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau jadi serupa dengan Kristus. Oke, everybody gets it. Tapi pertanyaannya sebagai seorang marketer misalkan, bagaimana saya bisa fulfill calling itu? Sebagai seorang dokter misalkan, bagaimana saya bisa fulfill itu? Sebagai seorang graphic designer, bagaimana saya bisa fulfill itu? Sebagai seorang bakery owner misalkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tentunya akan kembali dikaitkan kenapa kita ada di sana. Saya percaya tidak pernah ada kebetulan. Kita semua ditempatkan di profesi, di dunia pekerjaan, bisnis, lingkungan kita for a reason. Tuhan bilang, kamulah garam dan terang dunia. Dia nggak pernah bilang kamu harus menjadi garam dan terang. Kamulah garam dan terang dunia. It means that it is not an objective that we have to achieve, bukan sebuah tujuan atau goal yang harus kita capai, but it is an identity. Tapi sebuah identitas. Saya bukan berusaha untuk jadi Bambang. Saya adalah Bambang. Kira-kira begitu ilustrasinya. Jadi my point adalah ketika saya ada di kantor, saya harus paham bahwa saya si garam dan terang itu sedang ada di kantor itu. Kalau kita beli garam di toko, garam itu nggak bisa memilih dia ditempatkan di mana. Tapi dimanapun dia ditempatkan, saya pakai to the point aja. Entah itu di rumah yang sederhana, rumah yang orang yang mungkin katakanlah menurut ukuran ekonomi itu sederhana atau miskin, ataupun dia ada di hotel berbintang 5, dia akan tetap punya fungsi yang sama, yaitu memberi rasa. Terang, senter yang harganya 10.000 sama senter yang harganya 100.000 ditaruh di tempat gelap, sama fungsinya. Dan senter yang 10.000 itu ketika di bawah hotel berbintang tetap akan menyala di tengah kegelapan hotel tersebut. So poinnya adalah kalau saya paham identitas saya, maka ketika saya sebagai seorang marketer di kantor, saya tahu betul bahwa saya bukan marketer biasa. Saya adalah marketer yang juga merangkap sebagai dutanya Tuhan. Ilustrasinya begini. Seorang duta besar ketika dia ada di sebuah negara, mobilnya itu khusus. Kalau kita suka lihat tuh mobil kedutaan biasanya ada benderanya terus ada nomornya. Biasanya nomornya tuh adalah nomor kode dari negara tersebut.
Nah, mobil tersebut by legal secara hukum itu adalah negaranya. Artinya kita tuh nggak bisa seenaknya membuka pintu mobil itu, because that car is a apa ya, simbol, tapi juga sekaligus representasi dari negara tersebut, apalagi kedutaannya. So kemanapun si duta besar pergi itu, bukan hanya dia yang pergi, tapi negara dan semua kuasa otoritas pemerintahannya itu bersama dengan dia. Oke? Nah, so ketika kita bicara kita ini garam dan terang dunia dan jadi duta besar, kemudian kita ada di kantor. Maka sebagai seorang marketer, saya tahu saya adalah marketer sekaligus duta besar kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya apa? Artinya gini, ketika saya menyampaikan sebuah presentasi, saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, saya menjual sebuah produk, tapi saya tidak pernah punya niatan untuk menipu. Makanya saya sering bilang sama teman-teman yang ada di dunia sales dan marketing, kamu tuh bukan penjual, kamu konsultan. Nah, what's the difference? Penjual itu datang berusaha menjual sesuatu. Konsultan itu datang untuk memberikan solusi. Artinya gini, saya pergi dari situ, not necessary langsung bisa menjual sesuatu. Tetapi saya memastikan orang tersebut tahu bahwa ketika dia butuh sesuatu, dia bisa cari saya. Meaning gini, keuntungannya atau fokusnya bukan tentang saya, tapi tentang kebutuhan orang tersebut. Nah, hubungannya dengan kerajaan Allah apa? Karena itu bicara soal value. Kalau kita bicara fokusnya hanya sekedar jualan dan kemudian yang penting barang terjual, orang beli, berarti kita nggak penting lagi buat kita dia butuh apa. Yang penting dia harus beli. Nah, ketika fokusnya begitu, maka kita akan mulai fokus kepada segala cara. Nah, lalu kita berdoa supaya Tuhan berkati kita. Dan gimana kita bisa meminta Tuhan membukakan pintu dengan kunci yang kita paksakan untuk tidak pada tempatnya. Itu sama seperti seorang berdoa di pagi hari ketika dia mau naik motor, dia nggak pakai helm. Ya, istrinya sudah ingatkan, Pak, jangan lupa pakai helm. Lalu suaminya bilang, darah Yesus menutup bungkus kepala saya. Lalu kemudian ketika di jalan, dia lihat ada lampu merah. Terus dia bilang, butakan mata polisi dalam nama Yesus sehingga dia tidak melihat dan saya tidak ditilang. Nah, karena dia langgar, bukan hanya polisi melihat, tetapi kemudian dia kena tabrak dan akhirnya dia jatuh ke aspal dan kepalanya terbentur dan kemudian dia harus dilarikan ke rumah sakit. Pertanyaannya, ketika di rumah sakit dia kemudian dia komplain dan berkata, Tuhan kenapa nggak tolong saya? Padahal saya sudah berdoa, saya sudah tutup bungkus kepala saya dengan darah Yesus. Kan jawabannya sederhana. Kita sendiri tahu, kita mungkin tertawa mendengarnya karena kita pikir ya terang saja. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjawab doa yang bertentangan dengan apa yang menjadi value-nya Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa sukses dalam menjual ketika saya menjual bukan dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kelihatannya gini, kok rohani banget gitu, marketer aja pakai rohani. No, bukan soal masalah marketer rohani atau bukan rohani. Kita seringkali berpikir ada dua dunia. Dunia yang rohani dan dunia yang jasmani. Padahal Tuhan gak pernah bilang ada dua dunia. Kamulah garam dan terang dunia. Makanya waktu Yesus mengutus kita, dia berkata, dia berdoa sama Bapa. Dia bilang mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Dan aku mengutus mereka ke dunia ini. Sama seperti Bapa mengutus aku. So, lihat ada dua bagian di sini. Mereka bukan dari dunia. They are not of the world, bukan dari dunia, but they are sent to the world. Tapi mereka diutus ke dunia. Artinya gini, kita ini ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Nah ini penting. Artinya gini, cara-cara value-value yang ada di dunia ini harusnya bukan cara-cara dan value kita. Kenapa? Karena kita punya cara dan value kita sendiri. Dan cara dan value kita itu yang kemudian membedakan kita dengan orang lain. Makanya kita bisa memberikan rasa. Kalau enggak, orang nggak akan bisa melihat. Apa bedanya kamu yang katanya marketer rohani gitu ya, atau marketer yang lahir baru sama enggak? Jadi my point adalah kunci di dalam kita tadi satu bicara tentang mulut kita, yang kedua bicara soal mengetahui identitas dan panggilan kita. Artinya kalau saya ada di sebuah kantor, saya harus pastikan, bahkan nih kalau ekstrimnya menurut saya, kalau bisa sebanyak mungkin tahu kita ini orang Kristen. Dan sebisa mungkin, bahkan kalau kita pelayanan, mereka tahu. Nah, di satu sisi, itu sesuatu tidak menyenangkan. Karena otomatis hidup kita akan lebih dilihat. Kita ada dalam spotlight. Dan anehnya memang, hanya orang-orang yang mengikuti Yesus yang seringkali dituntut.
untuk mencapai standar tertentu. And you know why? Karena cuma Yesus yang menaruh standar sangat tinggi. Dia mati di kayu salib demi orang yang menyalibkan dia. Dia mengampuni orang yang berdosa. Dia bahkan menyebut dirinya Bapa. Artinya, manusia yang dikatakan mengikut dia harusnya punya sebuah standar yang sama, ya kan? Makanya selalu dibilangnya, kok Kristen begitu gitu. Kita jarang lah dengar keyakinan yang lain dibilang gitu. Nah, poinnya berarti ketika kita ada di sebuah kantor dan orang tahu kita Kristen, apalagi melayani, apalagi aktif misalkan di gereja gitu, orang akan mulai melihat. Coba aku mau tahu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya dipercayakan ada satu perusahaan, kebetulan di perusahaan Hong Kong, dan saya dipercayakan untuk menghandle area Asia Tenggara. Nah, ini sebuah ilustrasi yang menurut saya sangat pas dengan apa yang saya baru sampaikan, dan menurut saya ini kunci bagaimana Anda bisa menang, bukan cuma menang buat diri Anda, tapi orang di sekitar Anda ikut menang. Jadi gini, karena saya diminta untuk menghandle Asia Tenggara, otomatis tim yang ada di bawah leadership saya itu bukan cuma orang Indonesia, ada Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand waktu itu. Bahkan ada koordinasi di Hong Kong. Nah, saya ingat dari semua orang-orang yang ada di kantor ini, semuanya beraneka ragam. Latar belakang dan kepercayaan dan usia. Dan interestingly, I'm the youngest one. Nah, jadi waktu saya di sana, challenge saya dua. By psikologis, orang cenderung akan melihat nih orang lebih muda, gitu kan. Terus yang kedua, by geografis, Indonesia itu bukan negara yang dalam tanda kutip diperhitungkan seperti misalkan Singapura. Oke. Yang ketiga, by usia tadi itu juga menggambarkan experience. Gitu loh. Nah, menariknya adalah saya baru tahu ini ketika salah satu tim saya itu, kolega saya yang ada dalam leadership saya di Filipina, itu waktu itu menyampaikan pesan ketika saya akhirnya resign dan meninggalkan perusahaan itu setelah saya ada di sana beberapa tahun. Nah, dia bilang gini, dalam mereply email goodbye farewell saya, dia bilang gini, Bambang, when I know for the first time you will be our Southeast Asia director, and knowing that you are a Christian, which is I am also a Christian, dia bilang, karena di Filipina itu kan majority Catholic, tapi dia kebetulan Christian. Nah, I'm wondering what kind of Christian leaders / director in this company can make a difference. I look up to you, and aku melihat keteladanan kamu dan mau tahu gitu, kepemimpinan kamu kayak gimana sih? Kan kamu Kristen, dan ini kan bukan perusahaan Kristen. Dan kebetulan ownernya juga orang yang sampai gimana banget gitu. Dan dia bilang gini, satu kalimat yang memberikan saya sebuah kepuasan lebih daripada sekedar yang lain-lain. Dia bilang gini, and I'm thankful that I can see an example of Christian leadership in this company through you. Maksud saya gini loh, bagaimana mungkin kita bisa berharap kita bisa memenangkan jiwa di kantor kita, which is itu ladang yang paling subur, ya kan, jangan memenangkan jiwa di gereja, siapa yang mau memenangkan? Which is itu salah satu kemenangan yang menurut saya harus kita targetkan gitu di tahun ini. Bukan cuman kemenangan berapa banyak omset dan bisnis yang kita berhasil, tapi lewat bisnis kita, lewat profesi kita, berapa banyak orang yang bisa diberkati, berapa banyak orang yang bisa dimenangkan, berapa banyak orang yang bisa kenal Tuhan, berapa banyak Tuhan bisa dimuliakan. Kan apapun yang kau minta dalam namaku, Bapakku akan memberikannya. Tapi kan itu artinya doanya harus selaras sama Tuhan. Hati Tuhan kan bagaimana orang bisa kenal dia. Nah, ketika saya dengar kalimat itu, saya sadar bahwa memang orang tuh melihat, baik itu mereka yang sudah percaya maupun yang belum. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman semua, kalau engkau dokter di rumah sakit, kalau engkau arsitek, kalau engkau accountant atau whatever gitu, orang tuh akan ngeliat gitu. Orang tuh pengen tahu. Kalau kita ada di keluarga besar yang keluarga kita belum percaya Tuhan, kita tuh jadi spotlight. Every newborn Kristen yang lahir baru, itu selalu akan jadi sorotan. Karena cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita hidup, cara kita mengelola keuangan, dan lain sebagainya, itu akan dilihat selalu. Karena itu dianggap harusnya jadi standar. Dan tidak ada yang tempat yang lebih baik untuk bisa melihat itu semua selain di marketplace, not in the church. Nah, poinnya adalah ini yang saya mau sampaikan, yang ketiga, kita nih diajarin untuk selalu excellent.
Nah, kaitannya dengan poin yang saya sampaikan, kita hanya akan bisa jadi berkat, kita hanya akan bisa berhasil kalau kita excellent. Gini, berapa banyak dari kita yang sadar bahwa firman Tuhan itu kalau dilakukan, prinsip-prinsipnya, Amsal dan lain sebagainya, oleh orang yang belum percaya sekalipun, itu akan berhasil. Karena itu prinsip universal. Maka maksudnya, kalau firman Tuhan dilakukan, mau dia percaya atau tidak percaya kepada Yesus, kalau dia bekerja keras, maka dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Makanya Paulus bilang kan, kalau nggak kerja, bisa makan. Jangan makan, gitu. Artinya, kalau orang yang bekerja dengan rajin, maka dia akan dapat makan. Nah, bayangkan berapa banyak orang sekarang, mau regardless apapun religion dan kepercayaannya, yang doing excellent. Sedangkan kita, maaf kata, kadang-kadang terlalu mengandalkan kasih karunia. Kita pikir kita yang paling hebat, kata Sherina kan. Tapi maksudnya kita itu selalu berpikir bahwa ada kasih karunia. Betul. Tapi pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan? Kita tetap harus excel. Kalau bahasa di Alkitab itu Daniel disebut memiliki roh yang luar biasa. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris excellent spirit. Jadi kita udah luar biasa belum? Apa sih pengertian luar biasa? Simple. Luar biasa. Artinya di luar yang biasa. Jangan jadi average, jangan jadi mediocre, jangan jadi melakukan. Saya lupa siapa yang bilang ini, katanya Einstein, tapi saya mesti cek lagi. Orang yang melakukan sesuatu yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, sama dengan orang gila. Orang yang melakukan hal yang sama, tapi berharap hal yang berbeda, hasil yang berbeda, adalah orang gila. So kalau kita melakukan yang rata-rata, sebagaimana kebanyakan orang rata-rata melakukan, terus kita berharap kita dapat hasil yang lebih baik daripada mereka, sama dengan gila. So we need, poin ketiga, we need to be excellent in any area yang kita sudah dipercayakan. Supaya apa? Satu, supaya kita jadi orang yang perform. Jangan sampai kita jadi orang yang dianggap justru batu sandungan. Berapa banyak business owner yang kadang-kadang ketika nginterview tahu ini orang Kristen aktif, jadi nggak berani ngerekrut. Takut kebanyakan izinnya. Iya kan? Sisi lain, tetapi ketika owner itu tahu bahwa kita itu orang Kristen, sebenarnya ada satu hal yang baik juga. Kita jelas memberikan sebuah penegasan bahwa I won't do anything that is against the word of God. Kalau kamu minta aku entertaining orang, misalkan untuk sewa wanita misalkan, you know that I cannot do that because of my value. Jadi sebenarnya satu sisi privasi kita mungkin terganggu, tapi di sisi lain kita menetapkan sebuah standar yang akhirnya mau nggak mau harus diikuti. Kalau kita excel, kalau kita biasa-biasa mau nggak mau harus ikut. Kenapa kita didengarkan? Karena kita dianggap punya value. Bagaimana kita bisa punya value dengan kita being excellent? Daniel bukan hanya orang yang istilahnya nggak mau makan daging dan makan sayuran, terus abis itu kita berpikir asal kita makan sayuran kita akan seperti Daniel. No, tapi reason dia melakukan itu, dia being excellent as a Christian, as a follower of God. Bahasa kita hari ini orang Kristen. Lalu ketika dia sudah melakukan itu, semua yang dia lakukan penuh dengan integritas. Ketika dia tahu persis bahwa beribadah dilarang, dia tetap beribadah. It doesn't change him gitu. Karena dia tahu ini identitas dia. Nah, excellent itu juga bicara soal melakukan pekerjaan kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang luar biasa di pelayanan, tapi begitu di kantor kita nggak excellent. Wah, tiap hari hampir ke gereja, pelayanan luar biasa, hari Minggu dari pagi sampai malam. Tapi ketika di kantor kita kerjain semuanya asal-asalan, banyak komplain, banyak main-main, gosip gitu, dan kita nggak jadi excellent. Ya tentunya berlaku juga sebaliknya. Jangan jadi orang excellent di kantor terus begitu di gereja pelayanan asal-asalan, itu juga nggak benar. Tapi karena kita lagi bicara soal kunci memenangkan, be excellent. Karena yang pertama tadi, kita tuh akan perform pada akhirnya. Kalau kita excellent pasti kita akan perform. Yang kedua, kita tuh tadi saya sampaikan, kita akan didengarkan, kita akan punya influence. Dan yang ketiga, kalaupun nanti kita nggak lagi di situ, kita bisa meninggalkan sebuah legacy. Waktu dulu dia sih ngapa-ngapain tuh nggak pernah asal-asalan. Waktu dia yang handle tuh rapi banget. Waktu yang dia handle tuh nggak pernah setengah-setengah. It is something yang orang bisa look up to gitu. Nah, bayangkan kalau kita melakukan ini, berarti kan kita sudah selaras dengan firman Tuhan.
Terus apa alasan Tuhan nggak memberikan kita keberhasilan? Hmm. When you do the word of God, Tuhan tuh nggak perlu dipaksa untuk memberkati kita. Ya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita lakukan sesuai dengan firman, maka Tuhan pasti akan memberikan apa yang sudah Dia janjikan. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah jangan lupa ketika kita melakukan ini semua, pertanyaannya, kenapa sih kok kita bisa melakukan dengan excellent? Bahkan ketika nggak ada yang lihat, kita menjaga integritas segala macam. Yeah. Karena kita tahu pada akhirnya, the true owner of our business, the true boss of our bosses, is God Himself. Kolose 3:23 bilang, apapun yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan cari reward, jangan cari penghargaan, jangan cari pujian, jangan sekedar cari promosi, gaji, bisnis, opportunity, dan lain sebagainya. Tetapi kita mesti mengerti bahwa kita semua melakukan ini karena kita mau memuliakan Tuhan, karena kita tahu Dia sudah berikan yang terbaik buat kita, dan kita mau mengekspresikan our gratitude to Him. Nah, kaitannya apa dengan keberhasilan kita? Sederhana. Kalau kita lakukan ini semua buat Tuhan, berarti kita akan lakukan dengan cara-cara yang benar dan dengan excellent. Nah, kalau kita lakukan dengan excellent dan cara-cara yang benar, tidak mungkin Tuhan tidak turun tangan. Kalaupun kita belum melihat ada jalan, sabar. Karena mungkin ini belum waktunya. Jadi jangan menyerah. Kadang-kadang ujian kita yang terakhir adalah soal waktu. Banyak orang sudah melakukan yang terbaik, spend effort dan melakukan semuanya, terus pada akhirnya kalah oleh waktu. Karena merasa bahwa orang lain yang gak melakukan apa yang sesuai firman Tuhan udah nyampe di sono tuh. Aku ketinggalan. Everybody is already achieve something dan aku masih di sini. Padahal aku melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kita mesti mengerti waktu berbeda di mata Tuhan. Everybody has their own clock katanya. Kita semua punya jam kita masing-masing. Kalau Tuhan mau bikin kita maju secara eksponensial, bukan 1, 2, 3, tapi 1, 2, 4, 6, 8, 16 dan seterusnya. It is more than possible gitu. Lebih daripada sekedar mungkin. Karena waktu kita itu dipersiapkan sama kayak panah gitu. Panah tuh waktu ditarik, makin ditarik itu pergerakan yang terjadi sama waktu yang di-spend dibandingkan dengan ketika panah itu akhir dilepaskan, jarak yang ditempuh dalam waktu yang sama itu lebih jauh. Waktu panah itu ditarik, waktunya katakanlah misalkan let's say 1 menit menarik panah dengan semua kekuatan, itu cuma paling sepanjang ini gitu kan. Tapi di 1 menit yang sama, kebayang dong berapa jauh panah itu melesat, seberapa cepat panah itu melesat, dan seberapa dampak dari apa yang dituju oleh panah tersebut. Kadang-kadang dalam proses persiapan kita emang Tuhan butuh lebih banyak waktu karena memastikan kita ready for the blessing, ready for the success life gitu. Karena ketika kita nariknya sedikit juga ya otomatis nggak jauh gitu. Kesannya udah berhasil sih, tapi harusnya bisa lebih lagi gitu. Dan itu kan sayang. Akhirnya apa? Ditarik lagi. Tapi kalau kita benar-benar ditarik dengan caranya Tuhan, waktunya Tuhan, ketika tiba waktunya, kamu akan sampai di tempat yang memang Tuhan sudah siapkan sesuai yang Dia mau gitu. Nah, kalau saya menoleh ke belakang and I look to my past gitu ya, saya melihat ada banyak orang yang ketika saya mulai bekerja lalu kemudian membangun keluarga bersama istri saya, ada banyak orang yang berlari begitu cepat di depan saya. And sometimes it's gak enak gitu, karena ngerasanya kok kayaknya aku kurang berhasil gini. Tapi ketika saya melihat hari ini, bukan berarti bahwa gak ada pergumulan dan kayak everything aku udah punya, bukan. Tapi maksudnya aku bisa so grateful to see how God can do much in a shorter time. Dan apa yang dibangun secara perlahan dan dengan fondasi yang kuat itu lebih sustain ketika ada krisis. Ketika pandemi kemarin, Tuhan kasih anugerah shifting dari industri yang sebelumnya, sehingga saya bukan hanya survive tapi bahkan bisa growth. Ketika banyak orang kayaknya cepet banget, sekarang lagi suffer, dan tapi Tuhan kasih blessing saya bisa sustain. Makanya
Apa yang dari tadi saya sampaikan, yang pertama saya mau recap, hati-hati dengan apa yang kita katakan dari mulut kita, especially about yourself. Ya, tentunya dengan orang lain, lingkungan, masalah jelas gitu. Percakapan kita harusnya lebih banyak tentang Tuhan dan solusi dan harapan daripada masalah. Bukan berarti nggak boleh, tapi jangan sampai too much. Yang kedua, kita mesti ngerti identitas dan panggilan kita. Kita bukan cuma seorang marketer, kita bukan seorang dokter doang, tapi kita punya identitas lain, yaitu garam dan terang. Dan waktu kita lakukan itu semua, kita sadar bahwa kita harus excellent. Karena itu yang membedakan kita sama dunia ini harusnya. Karena yang mengalahkan kita tuh iman. Iman itu mendorong kita melakukan sesuatu sekalipun itu belum kelihatan hasilnya. Kayak orang Israel waktu muterin tembok Yeriko. Dari hari pertama sampai hari ke-6 sekali, nggak ada apa-apa. Kalau saja hari pertama sampai hari ke-6 itu ada retakan-retakan, itu sangat wajar buat mereka tuh untuk konsisten. Tapi karena nggak ada tanda apapun, itu yang membuat mereka jadi luar biasa. Karena mereka so faithful dengan iman yang bahkan nggak melihat ada progres. Bahkan di hari ke-7 setelah putaran ke-6, setelah mereka muter 7 kali, mereka diminta untuk bersorak dulu. Bukan temboknya runtuh maka mereka bersorak. Mereka bersorak maka tembok itu runtuh. Artinya they full of praise gitu. Mereka melakukan excellent, kita melakukan excellent yang terbaik bukan karena kita udah lihat hasilnya, tapi karena itu yang benar gitu. Dan kita hanya bisa do excellence kalau kita paham bahwa kita tuh melakukan ini semua buat Tuhan, bukan buat yang lain. Sebagai statement penutup yang saya mau sampaikan gini, 2023 berhenti membenarkan apa yang biasa. Berhenti membenarkan apa yang biasa. Yang biasa orang lakukan. Yang biasa dunia ini pakai caranya. Yang sudah dari dulu memang biasa, saya memang begini. Tapi mulai membiasakan apa yang benar. Walaupun gak banyak orang yang melakukan. Walaupun ini sesuatu yang harus saya mulai karena ini kebiasaan yang baru, gak apa-apa. Tapi kalau itu sesuatu yang benar, mari mulai biasakan. Jangan membenarkan apa yang biasa. Hanya karena semua orang melakukan, hanya karena itu umum, kita jadi ikut-ikutan. Tapi mulai membiasakan apa yang benar, apa yang seharusnya, apa yang memang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan tentunya harapan saya dan doa saya lewat apa yang tadi saya sampaikan, sedikit banyak bisa memberikan sebuah insight dan juga encouragement, dan hopefully bisa menginspirasi teman-teman semua di Zoom hari ini untuk melihat gitu. Kuncinya tuh udah ada di tangan kita sebenarnya. Cuma jangan sampai salah ambil gitu. Oke. Thank you Kevin. Wah, luar biasa buat pemaparannya, nggak terasa udah selesai ternyata materinya yang disiapkan juga. Pasti juga Bapak Ibu Saudara sudah nggak sabar, mungkin udah ada yang ngechat pertanyaan segala macam. Buat teman-teman Bapak Ibu Saudara juga yang mau langsung bertanya, bisa raise hand biar bisa langsung ngomong dengan Pastor Bambang. Tapi sebelum itu saya mau saya dulu nih yang opening question ya. Go ahead. Jadi mungkin bukan ke question tapi lebih ke pengen diceritain sebuah kesaksian yang tadi Kak Bambang ceritain soal perusahaan di Hong Kong. Jadi apa aja sih misalnya mungkin momen-momen yang masih diingat yang ini Kak Bambang sangat ngelawan arus nih atau gimana gitu, yang membuat mungkin mereka bisa sampai terberkati gitu melihat Pastor Bambang gitu, gimana? Iya, tadi satu itu ya, yang tadi saya bilang soal leadership itu ya. Terus yang kedua, yang saya ngerasa ini juga cara Tuhan ya. Jadi dari salah satu tim yang ada di bawah leadership saya itu, di beberapa company sebelumnya, kami tuh pernah jadi kolega yang selevel. Dan kebetulan orang ini juga lebih senior gitu secara usia. Ketika saya harus jadi bosnya kan gitu kan, ya pasti kan nggak nyaman gitu. Dan memang dari sejak day one dia menunjukkan lah, maksudnya ketidakpuasan dia basically. Basically what this person is trying to say itu gini, gua harusnya lebih pantas gitu loh, jadi pimpinan daripada lu lah, kira-kira gitu. Sehingga otomatis kan dia kebetulan megang area Singapura Malaysia, area yang biasanya jadi hub kalau di Southeast Asia itu. Indonesia, Filipina, Thailand itu kan jarang jadi kantor pusatnya area Asia Tenggara. Nomor satu Singapura, Malaysia mungkin sebagian.
Nah, menariknya adalah bahwa prinsipal yang berurusan sama kami itu bisa melihat gitu. Dia pernah, jadi ada dua nih yang saya mau sampaikan. Yang pertama, ada satu klien yang ketika dia yang dealing itu nggak tembus-tembus gitu. Padahal ini company yang sebenarnya udah memang mau gitu waktu itu deal sama kita. Ya saya nggak bisa cerita detail, tapi intinya it's a business deal gitu. Tapi itu susah banget gitu. Akhirnya numbersnya tuh nggak sesuai ekspektasi lah. Nah, lalu at the same time, bos saya bilang gitu, ini gue tahu ownernya, dia pasti punya budget lebih besar. Udah, lu yang maju aja. Karena ownernya tahu gitu. By the way, the owner knows that I'm a Christian and I'm a pastor juga gitu. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa di mana saya berada tuh cenderung bos, klien, vendor, prinsipal tuh tahu gitu. Nah jadi ketika saya akhirnya yang turun tangan, bukan hanya dealnya berhasil close, tapi itu naiknya berkali-kali signifikan secara value. Dan di situ akhirnya itu menunjukkan kepada teman-teman yang lain yang selama ini beberapa coba dipengaruhi, to see that bahwa si Bambang ini memang bisa perform gitu. Jadi satu sisi ada rekomendasi dari bos juga, tapi di sisi lain ada favor gitu. Karena memang saya dipercaya bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat banget gitu di satu negara ketika kami sedang berkunjung, saya lupa itu kalau nggak salah Filipina ya, kalau nggak salah. Dan di situ salah satu prinsipalnya kebetulan orang UK gitu. Dan dalam diskusi makan malam tuh dia ngobrol gitu. Dan you know what was the question? It's not about the business, tapi yang dia bilang gini, gimana kamu menghadapi sebuah challenge sebagai seorang pastor? Kan saya udah bilang, everybody knows gitu. Tapi kamu juga ada di bisnis ini. Dan saya bilang ya, pada akhirnya it's all about integrity. Siapa kamu di kantor dan siapa kamu di gereja should be the same. Dan sampai hari ini, maksudnya dia memberikan sebuah reference buat saya di LinkedIn gitu. Kemudian dia speak highly about me gitu. Dan padahal kalau dipikir-pikir, yang tadi kolega saya satunya itu pernah under this person leadership in the previous company gitu. Jadi what I'm saying gini loh, maksudnya kita tuh nggak coba bikin-bikin, ngerti nggak? Kita tuh bukan lagi belajar soal manipulasi. We just do our role, our part. Kita melakukan apa yang jadi bagian kita dengan excellence sesuai firman Tuhan. Kita nggak punya maksud jahat. Percayalah Tuhan bela kita. Tuhan bela kita nih hati-hati, bukan berarti kita doain musuh kita untuk dijegal. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada orang yang mau jahat sama kita, ada perlindungan Tuhan gitu. Ada cara Tuhan tersendiri buat ngejagain kita. Nah itu menurut saya tuh sangat berkesan gitu momen itu. Selain yang leadership tadi, gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya share salah satunya. Ya, thank you, Kak Bambang. Ini udah ada pertanyaan dari audiens, saya bacain dulu. Malam Pak, saya ingin bertanya, sebagai seorang praktisi di dunia kerja dan hamba Tuhan di saat yang bersamaan, bagaimana cara Bapak untuk membalance dan membagi waktu antara pelayanan dan pekerjaan agar tetap bisa excellence di kedua sisi? Karena seringkali akan ada pilihan di mana kita harus lebih memilih di antara kedua hal tersebut. Nah, memang kita harus mengerti dulu ya. Mungkin saya mesti cek, mesti masing gini. Pelayanan itu saya bagi kedua. Ini istilah aja, tapi supaya kita paham. Yang pertama adalah melayani Tuhan secara pribadi. Ini bicara soal our personal relationship sama Tuhan. Ini unnegotiable. Ini bicara waktu doa kita, baca firman, saat teduh. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Yang kedua adalah melayani pekerjaan Tuhan. Ini bicara apapun bentuk pelayanan kita di gereja, mulai dari tim worship lah, multimedia, mungkin di cell group, whatever gitu. Nah, lalu kemudian kita juga punya pekerjaan atau profesi. Nah, tentunya kan pekerjaan dan profesi, saya nggak tahu tadi yang bertanya ini profesinya di mana atau pekerjaannya apa atau punya usaha atau apa. Tapi saya dulu ingat waktu saya pertama kali aktif melayani, karena saya basically bukan datang dari latar belakang dari kecil udah Kristen gitu kan. Saya justru lahir baru tuh nggak lama setelah saya lulus kuliah. Nah, waktu saya ada di perusahaan, dan perusahaan ini kebetulan perusahaan Singapura.
dan saya handle Indonesia waktu itu. Nah, my other colleagues di Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, itu almost every night itu pasti mereka keliling retail, keliling ke mall, doing checking dan segala macam. Mereka punya banyak waktu itu. Gitu. Ya. Nah, sedangkan saya di sisi lain banyak mengisi waktunya di malam itu, karena kan udah selesai jam kantor toh. Oke. So saya kadang-kadang, tapi nggak bisa tiap hari, karena ada hari di mana saya harus melakukan pelayanan saya, visitasi di cell group atau melayani konseling dan lain sebagainya. Nah, tentunya saya punya tanggung jawab. Nah, ini kita mesti paham nih. Setiap pekerjaan, fungsi dan bisnis itu require responsibility. Oke. Ketika kita dipercayakan dalam pelayanan, kita juga punya responsibility. Nah, jadi sebenarnya memilahnya dari situ aja. Kalau kita tahu kita sedang memulai sebuah bisnis baru misalkan, ya jangan jadi orang yang dalam tanda kutip, ini bahasa saya aja ya, kurang tahu diri. Semua pelayanan diambil. Akhirnya apa? Nggak ada yang beres juga. Dan tentunya saya nggak sedang bilang ini untuk jadi alasan kita jadi nggak pelayanan. Bukan. Tapi maksudnya gini, kita mesti ngukur. Kalau saya bekerja di kantor, saya tahu persis. Misalkan saya kerja jam 8 sampai jam 5, misalkan saja. Maka saya tahu bahwa pekerjaan saya selama jam 8 sampai jam 5 itu tanggung jawabnya apa? Objektifnya apa? Itu dulu nih. Bukan soal jam kerja, tapi objektifnya. Yang kedua, seberapa saya bisa efektif? Efektif artinya gini, efektif dan efisien. Dari 8 jam itu, orang rata-rata mencapai misalkan angka 100. Nah, saya percaya kalau kita tuh doing our best, Tuhan tuh bisa kasih kita untuk bisa melakukan lebih dari 100. Sehingga kita tuh gak perlu lembur-lembur. Kita tuh gak perlu sampai, ibaratnya gini, sesekali sih mungkin, misalkan lagi closingan kalau orang sales gitu. Atau memang kita ada acara after office. Tapi maksudnya not every single day gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah lakukan itu, artinya di situ ada unsur apa? Pertama, we do excellent. Ketika orang tuh nyantai-nyantai makan siang dilama-lamain, kita efektif misalkan. Karena kan every stage of our kerjaan itu akan require effort yang berbeda. Makin tinggi posisi kita kan sebenarnya technicality-nya makin kecil, supervisornya makin tinggi. Nangkep ya maksud saya. Nah, jadi ini karena pertanyaannya sangat general, jadi saya mesti ngomongnya agak general juga. Jadi poinnya adalah saya mau kasih prinsipnya gini. Do excellent in both ways, itu possible. Karena kalau nggak possible, nggak ada Daniel. Nggak ada Yusuf. Daniel itu dipakai di 3 pemerintahan. Tapi sehari berdoa nggak cuma sekali. Kenapa? Berarti ada percepatan, ada wahyu, wisdom, yang membuat dia nggak harus muter-muter. Wisdom itu tuh bukan gini loh. Wisdom itu bukan berarti serba tahu, tapi gini, dalam situasi-situasi yang menantang, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu wisdom. Dan itu Tuhan bilang minta sama Tuhan. Kalau ada kekurangan hikmat, minta sama dia. Nah, so my point adalah ketika kita sudah melakukan bagian pekerjaan kita dengan efektif, sehingga akhirnya apa? Kita nggak perlu lembur-lembur. Kita bisa melakukan tanggung jawab kita, mencapai target, bahkan overachieve. Sehingga the rest of the time kita bisa lakukan untuk apa? Our family. Jangan lupa, ini ada satu sisi yang nggak disebut. Pekerjaan, pelayanan, keluarga. Jangan sampai pekerjaan kita excellent, pelayanan luar biasa, anak manggil kita om. Misalkan gitu loh. Atau orang tua kita jadi nggak mau kenal Yesus, habis anaknya dicuri sama gereja. Gitu. So my point adalah dalam 3 aspek ini kita bisa. Dan bicara balance, banyak orang tuh suka pikir balance tuh gini. Ini bukan balance. Ini balance yang orang pikir umum. Ada masa-masa di mana ketika kita baru menikah, ya, kemudian kita lagi penyesuaian. Terus apalagi istri langsung hamil misalkan. Nah, family kita kadang-kadang harus lebih berat. Sehingga pelayanan akan selalu ada di situ. Mungkin kita bisa memilih dari semua pelayanan kita kerjakan mana yang menjadi prioritas dulu sementara. Terus secara pekerjaan, kalau atau bisnis, kita juga harus atur. Kadang-kadang, kita lagi di masa nih, udah mulai lebih settle nih. Pelayanan bisa lebih banyak. Atau pekerjaan lebih banyak. Jadi balance yang saya maksud itu adalah titiknya tuh bisa bergeser sesuai kondisi. Nah, itulah hikmat. Hikmat itu menolong kita untuk tahu di momen ini mana yang harus kita lakukan. Karena kalau enggak, berarti harusnya orang harus spesialis. Kalau mau keluarga berhasil jangan kerja, jangan pelayanan. Atau mau jadi pelayanan jangan kerja, jangan punya keluarga. Atau mau fokus pelayanan jangan mau fokus kerja jangan pelayanan jangan. Kan nggak gitu gitu. Saya percaya Tuhan pasti bisa kasih kita hikmat, kasih kita
percepatan selama kita apa? Satu, kita excellent. Excellent tuh salah satu yang paling gampang tuh nggak apa? Waktu kita nggak disia-siakan. Kenapa banyak orang tuh kembali lagi nih, excellence-nya nggak di waktu. Sehingga kerjaan yang harus bisa diselesaikan lebih cepat, nyantai, ditunda, akhirnya nggak selesai. Urusan anak, harusnya kita misalkan nih di keluarga, harusnya bisa mempersiapkan dia untuk mau ujian dan segala macam. Kita ikutan SKS sama anak kita. Maksudnya kita nggak pernah perhatiin hari-hari pas lagi ujian baru kita stres. Atau pelayanan gitu. Kita misalkan nih kita diminta untuk multimedia, apa yang harus kita siapin mepet di hari Sabtu malam misalkan. So what I'm saying adalah kalau kita excellent di setiap aspek dan kita berdoa minta hikmat Tuhan, saya yakin pasti Tuhan akan kasih. Dan menurut saya ini bukan kekhususan gitu. Misalkan ini cuma Bambang dong yang punya harapan. Enggak, saya percaya ini Tuhan bisa kasih. Hopefully itu bisa ikut membantu ya, memberikan insight. Karena kalau mau ngomong lebih spesifik harus lebih spesifik lagi. Ya betul. Ya, hopefully bisa membantu tadi yang bertanya. Ya, semoga juga terjawab. Oke, masih ada lagi. Malam Kak, mau tanya, kenapa banyak pihak yang memprediksikan tahun 2023 ini adalah tahun yang kurang baik? Dan jika memang benar, bukankah orang Kristen pun juga akan terkena dampak dari apa yang terjadi di tahun ini? Nah, bagaimana jika kita jatuh dan terpuruk karena ini? Kalau pertanyaan kenapa 2023 banyak memprediksi, sebenarnya it's simple gitu. Karena ya kan yang ngomong ini bukan anak sekolahan, yang ngomong ini kan menteri, pengamat. Karena memang secara kita jangan lihat 2003-nya doang. Kita harus ingat 2020 ketika COVID dimulai. Bayangkan 3 tahun penuh seluruh negara di dunia termasuk Korea Utara yang ngakunya nggak ada COVID itu menghadapi sebuah challenge global. Semua dana yang ada di pemerintah yang harusnya bisa dipakai untuk semestinya semuanya berubah haluan untuk mengatasi pandemi. Itu itu faktor yang paling kelihatan di depan mata. Sehingga pertumbuhan ekonomi, domestic spend artinya bagaimana masyarakat bisa harusnya spend, semuanya itu dialihkan demi keselamatan pandemi. Penanganan penyakit, penanganan orang-orang sakit, penyebaran, belum lagi ditambah lalu lintas antar negara di stop. Ini bicara soal terganggunya bisnis gitu kan. Dan apalagi kalau kita bicara negara-negara yang punya devisa itu datangnya dari lintas negara. Nah, Indonesia termasuk salah satu karena di wisata. Bali tuh saya pelayanan ke Bali di awal 2020, di awal 2021 sebelum Delta, udah tutup lagi, terus 2022 saya datang lagi. I can see the difference gitu. Waktu saya sebelum 2020, Bali tuh always rame lah, namanya Bali kan. Mau itu liburan nggak liburan tetap aja gitu. Tapi waktu saya datang 2020, itu mulai kerasa. Dan 2021 itu hancur benar-benar. Hotel demi supaya omset dipakai buat karantina. Dan otomatis kalau di karantina nggak mungkin tamu yang lain mau masuk. Ya kan, belum lagi ngomong soal semua pesta pernikahan yang gagal dan segala macam. Nah, ini semua kan memang sudah mulai berakhir, tapi kan efeknya baru kerasa sekarang dan makin kerasa. Kenapa? Karena banyak negara yang tadinya sudah jor-joran, udah habis nih limitnya, makanya ngantri depan IMF. Singkatnya gampangnya begitu. Kita nggak usah ngomong faktor yang terlalu detail mikro makro. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kita bisa terdampak? Oh ya pasti kita terdampak. Nah, cuma pertanyaannya kan waktu kita terdampak itu sama seperti gini loh. Ini ekstrimnya ya. Waktu Mesir tuh kena tulah, orang Israel kan tinggal di situ. Kenapa mereka nggak kena tulah? Karena ada perlindungan Tuhan. Bahkan yang paling ekstrim di tulah terakhir, mereka disuruh menaruh darah anak domba sebagai tanda. Nah, my point adalah kita bisa nggak kena dampak? Bisa saja. Perusahaan tempat kita kerja, bisnis yang kita jalanin gitu kan. Mungkin customer kita kalau kita maksudnya fokus kepada menyediakan barang atau jasa. Tapi gini loh, Tuhan kita itu kan disebut creator. Makanya dia kreatif. Artinya ketika kita melakukan bagian kita yang terbaik, percaya nggak di tengah-tengah krisis kemarin ini ada orang-orang yang justru di hijack dan di hire lebih mahal. Percaya nggak ada orang-orang yang bisnisnya melejit pesat gara-gara pandemi. Percaya nggak ada orang-orang yang justru dapat promosi. It happens. Nah pertanyaannya kok bisa? Ya karena di tengah-tengah masalah selalu ada kesempatan. Nah pertanyaannya apakah
kita mau fokus hanya kepada masalahnya dan merenungkannya siang dan malam, ataukah kita mencoba untuk melihat, oke, apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya buat teman-teman yang ada di dunia kerja, simpelnya gini loh, what makes you different? Kenapa kok perusahaan harus mempertahankan kamu? Apa yang bisa kamu lakukan atau apa yang kamu sudah lakukan sehingga membuat perusahaan akan mempertahankan kamu mati-matian? Kan simpelnya gitu. Kalau kamu jadi bosnya, kamu akan berpikir yang sama. Kalau kamu punya klien, pertanyaannya apa yang bisa kamu berikan kepada klien? Not necessarily hanya soal potongan harga, service, trustnya dia kepada kita, quality dan lain sebagainya. Dan belum lagi ditambah ada favor Tuhan waktu kita berjalan dan melakukan apa yang kita mau. Jadi maksud saya jangan sampai kita jadi orang yang gini loh. Banyak orang tuh ekstrim kanan ekstrim kiri. Seolah-olah karena dia bilang dia beriman, dia tuh menyangkal fakta. Gak ada krisis. Gak ada sakit. Enggak. Padahal udah demamnya udah 39. Enggak, saya gak sakit. Nah menurut saya itu bukan iman. Itu bodoh gitu. Karena kamu hidup dalam halusinasi. Nah yang satunya, wah terpuruk banget gitu. Wah Tuhan gak ada. Kalau Tuhan ada harusnya saya gak sakit. Itu sama kayak cerita barber tukang cukur yang bilang Tuhan gak ada. Tahu kan cerita itu? Nah kita nggak mau ambil ekstrem kiri kanan, tapi kita ambil tengah-tengahnya gini. Iman itu bicara kita mempercayai bahwa Tuhan itu beyond the facts. Tuhan itu mengatasi fakta. Maksudnya gini, betul sih krisis, tapi siapa yang bilang kalau Tuhan mau buka jalan, kita nggak justru dapat promosi. Betul sih krisis, tapi kenapa gitu? Kalau tiba-tiba Tuhan kasih kita opportunity untuk doing something. Contoh deh sederhana, waktu lagi pandemi berapa banyak barang-barang yang sebelumnya nggak ada tercipta. As simple as tau nggak apa? Gantungan yang modelnya kayak ini lucu banget nih, barang plastik ini banyak banget waktu kemarin. Itu bentuknya bisa kita pegang, tapi terus cantolannya ke plastik supaya kita nggak megang plastik. Berapa banyak sarung jari buat mencet lift? Itu kan barang yang nggak ada sebelumnya. Atau tongtol gitu. Itu kan sebuah inovasi gitu. Maksud saya gini, poinnya adalah di tengah-tengah ada masalah, di saat yang sama ada opportunity. Pertanyaannya kita bisa nggak lihat itu? Nah pertanyaannya gimana kita bisa lihat itu? Ya kita minta hikmat Tuhan. Kalau saya sekarang ada di bisnis ini, gimana ya Tuhan? Apa yang Tuhan kasih? Dan kemudian setelah kita dapat tuntunan Tuhan, mau nggak kita melangkah dengan iman? Sekalipun itu sesuatu yang baru misalnya. Jadi maksud saya gini loh, jangan takut sama dampaknya sehingga akhirnya kita ngawal. Justru karena kita tahu akan ada krisis, kita benar-benar sungguh-sungguh gitu. Gak main-main dengan value, gak kompromi. Kita tetap minta hikmat Tuhan, kita jaga konektivitas kita sama Tuhan. Kita tetap bangun hubungan, jaga hubungan. Ingat, salah satu hal yang penting adalah Tuhan bilang kan, perintah yang utama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan yang perintah kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Poinnya adalah, bahkan dia perbarui seperti aku mengasihi kamu. Poinnya adalah gini, di dalam marketplace salah satu aset terbesar adalah relationship dan network. Itu kan golden rules-nya Yesus. Karena kamu gak pernah tahu orang yang kamu servis hari sebagai klien suatu hari bisa jadi bos kamu. Anak buah kamu hari ini suatu hari bisa jadi klien kamu. Bos kamu suatu hari bisa jadi klien kamu. Klien kamu suatu hari bisa jadi bos kamu. Jadi maksudnya gini, putar-putar aja. Nah, ketika kita menjaga integritas, kita menjaga performance excellent kita, kita mau kemanapun. Kalau orang Chinese zaman dulu bilang seluruh 8 penjuru mata angin semuanya teman dan sahabat. Itu gitu loh. Maksudnya mau itu orang Indonesia ataupun orang Indonesia, mau itu Kristen gak Kristen, mereka bisa ngerasain there's something different about this guy yang ibaratnya gini, kalau ada yang cari sesuatu yang dia bisa provide, gue akan rekomend dia gitu. Nah itu sesuatu juga yang bicara soal excellent itu dalam hal itu juga. Ini beberapa contoh lah menurut saya. Jadi hopefully kita semua boleh di-encourage lewat ini semua gitu. Oke, ada lagi? Pastor Bambang, apa yang mendorong Anda untuk menjadi excellent? Apakah pastor bekerja di bidang yang passionate buat pastor?
Atau apakah ada suatu momen yang memicu prinsip excellent tersebut? Ini saya langsung ada contohnya dan memang ini real terjadi. 2008 saya itu memulai karir di industri media entertainment dan secara khusus adalah komersialisasi intellectual property atau haki kalau orang Indonesia bilang. Jadi dulu itu saya menangani beberapa jadi pemasaran dari beberapa brand dari Cartoon Network. Saya nggak tahu, harusnya Kevin mungkin tahu lah. Dulu ada Powerpuff Girl, terus zaman itu ada Ben 10 namanya gitu. Terus kalau yang anak-anak kecil tuh ada Thomas and Friend, Thomas the Tank gitu ya, yang Thomas the Train maksud saya. Terus kemudian Barney the Purple Dinosaur, I Love You, You Love, kayak gitulah. Anyway, waktu saya pertama kali, saya sampai hari selalu bilang sama bos saya hari itu yang sekaligus juga masih part of the owner of the company. Ini perusahaan Singapura. Dan bos saya Singaporean lady. Saya waktu apply di perusahaan ini, cerita unik pertama, saya diinterview di salah satu hotel di Jakarta. Saya naik motor waktu itu. Dan kita tahu lah ya, pengendara motor itu paling nelongsok kalau ke hotel gitu. Parkirannya jauh, terus susah lah gitu. Nah, jadi saya harus parkir, terus interview, saya naik ke atas, saya harus ganti maksudnya rapiin rambut dan segala macam, dan kemudian saya interview. Saya kan cerita, saya terpilih without knowing that this industry is even exist. Ternyata tugas saya adalah memasarkan brand-brand ini sehingga orang yang mau bikin tas sekolah, orang yang mau bikin botol minum, mau bikin sepatu, mau promosi di di fast food gitu, beli paket anak-anaknya, dapat mainan dan lain sebagainya. Ternyata ini ada perusahaan yang ngurusinnya di Indonesia. Nah, kebetulan ini perusahaan Singapura yang punya eksistensi di berbagai negara Asia Tenggara. Sehingga kita harus dealing sama pemiliknya si Cartoon Network tadi atau perusahaan yang satunya itu semua basisnya di Hong Kong. Nah, saya mulai bekerja di situ bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Saya probation 3 bulan. Ingat ya, waktu saya masuk, saya even nggak terlalu yakin bahwa saya bisa terima. Tapi ternyata saya terima. Dan bahasa Inggris saya waktu itu masih menurut saya very standard. Jadi even bos saya selalu bilang sama dia dan kita selalu ketawa kalau ketemu hari ini. Karena kita masih hubungan baik gitu. Dia WhatsApp saya, bukan WhatsApp, dulu SMS masih. Dulu masih SMS. Waktu dia telepon, saya telepon, saya bilang saya udah nyampe nih gitu. Terus dia bilang, "Okay, please wait, and once you arrive at the cafe, please text me." Saya tutup kan, saya iya aja, tapi saya bingung maksudnya text me itu apa ya. Saya tuh nggak nge gitu, antara denger nggak denger atau nggak nge. Akhirnya begitu sampai di cafe itu saya telepon lagi, dia bilang it's okay, I'll be there gitu. Realize baru belakangan saya baru tahu text me itu maksudnya SMS gue gitu. Saya waktu itu nggak tahu. So you can imagine my English standard waktu itu. Nah, singkat waktu berselang, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, saya berhasil ngedeal satu bisnis deal, tapi itu perpanjangan, renewal. Nilainya besar, ratusan ribu US dollar, tapi renewal. So it's not a new deal. Dan saya probation 3 bulan. Di bulan keempat, memasuki bulan kelima, saya pikir saya sudah lulus probation. Dan by the way, ini masih industri yang sama yang saya tekuni, yang masih related sampai hari ini. So it's becoming my industry. Kalau tadi dibilang, apakah karena saya passionate gitu. Nah, so entry-nya begitu tuh. Terus setelah bulan keempat menuju bulan kelima, saya ditelepon sama bos saya dari Singapura. Terus dia bilang, "Bambang, I can see that you have potential." Udah gak enak nih kalimatnya. Saya bisa lihat kamu punya potensi gitu. But unfortunately, I cannot make you a permanent staff yet. Kamu belum bisa jadi karyawan tetap gitu. Because you haven't signed any new deal. In these few months gitu. So, I will give you another chance. As soon as you make a new deal, you will be a permanent staff. Dan saya tuh udah dijanjiin kalau jadi karyawan tetap, gaji saya naik. Nah, terus dia nanya, how many months that you will need to make a new deal? Nah, saya cari aman, another 3 months. Karena saya pikir udahlah cara cepat. Dan tahu nggak apa yang ada di benak saya? 3 months is enough to find a new job. Karena saya pikir percuma lah, ini susah banget new dealnya gitu loh. Maksudnya dengan kondisi ini kerjaan baru, saya juga nggak terlalu paham. Nilainya juga puluhan ribu US dollar, mau cari di mana? Udahlah, mendingan nih 3 bulan gue cari kerjaan siap-siap gitu kan. Karena at the same time sebenarnya waktu saya diterima perusahaan ini, saya tuh sebenarnya dapat offer yang lain yang saya reject. Karena dia lama nggak ngasih kabar gitu loh. Anyway,
Akhirnya itu kan bulan kelima masuk dong. Nah di bulan kelima itu kemudian saya kan lumayan stres tuh. Saya berdoa, melakukan segala macam. Terus saya juga pelayanan tetap jalan gitu kan. Terus saya persiapan mau merit lagi gitu. Wah udah waktu itu hektik banget. Oke. Jadi ini yang disebut passionate-nya. Nah, jadi akhirnya di bulan kelima terus ketika saya terus berdoa, melayani saya tetap melakukan yang saya bisa di dalam perusahaan itu. Saya coba tetap dulu zamannya tuh nyari belum sampai secanggih sekarang Google gitu kan, masih nyari-nyari, cari referensi sana sini, pergi ke retail untuk ngecek-ngecek produk apa yang di market. And one day suddenly ada telepon. Dan waktu itu masih telepon kantor. Karena cuma ada SMS kan gitu sama email. Jadi telepon kantor bilang ada satu perusahaan dengan produk tertentu tertarik untuk ambil license. Bikin janji meeting. Akhirnya dia datang ke kantor saya di Sudirman, kita meeting. Terus dia nyari buat satu karakter gitu. Dan karakternya Benten waktu itu. Nah akhirnya pas dia udah ketemu siapa Pak Ren, terus saya bilang, kenapa cuma mau ngambil Benten? Benten kan very boys. Kenapa nggak ambil yang ceweknya? Kebetulan ini Powerpuff Girl ada versi Japanese anime-nya saya bilang. Jadi cute-cute gitu lah. Namanya Powerpuff Girl Z pada saat ini. Ini tahun 2008. Nah 14 tahun ya. Ini hampir 15 tahun yang lalu ya. Udah lama banget. Nah anyway. Terus akhirnya dia ngasih. Oh iya oke. Terus saya bilang. Terus dia nanya berapa harga, terus saya sebut angkanya. Ini yang ini gitu 2. Dia mau 1, saya kasih 2 gitu kan. Oke. Udah dong selesai meeting. Sehari 2 hari, saya lupa 3 atau 4 hari. Kemudian saya mulai cemas kan. Aduh ini gak bisa lagi. Akhirnya saya telepon orang tersebut. Dan dia orang kepercayaan owner. Saya berharap mudah-mudahan kalaupun nego akhirnya bisa deal lah gitu. Kan ini kunci kepada permanen saya. Nah singkat cerita waktu saya telepon terus dia bilang, oh iya Pak Bambang sorry. Belum ngabarin kata dia. Udah oke kok Pak. Maksudnya gimana Pak? Ya itu yang kemarin Bapak bilang nilainya udah. Tolong dikirimin aja kontraknya. Gak nego sama sekali. And instead of 1, I got 2 deals. Sekian puluh ribu US lah nilai waktu itu. Dan itu even that product, even my sister company yang brandnya lebih kuat, itu belum punya deal ini. So it's relatively new gitu produknya. Jadi saya langsung memberanikan diri, telepon bos saya di Singapura dan saya bilang, just want to let you know that I just submitted a deal memo for 2 deals. This is the value. Dan dia cuma bilang, well done Bambang. So starting from next month you will be permanent staff already. Dan itulah sejarah entry point saya ada di industri yang sekarang saya boleh bersyukur. Bukan hanya saya bisa menghandle banyak brand dengan dealing dengan prinsipal yang berbeda-beda, perusahaan Singapura tadi, perusahaan Hong Kong, termasuk perusahaan Indonesia dengan berbagai jenis karakter dan brand. Bahkan terakhir saya sempat dikasih kepercayaan untuk bisa ikut ngajar kerja sama Bekraf, Kemenparekraf dalam pengajaran komersialisasi haki. Entry point-nya karena itu. Tentunya ketika saya sudah tekuni, of course I'm passionate, tapi bukan sekedar karena ini jadi dari awal passionate, but the passion datang karena saya bisa melihat bagaimana Tuhan tuntun dan lewat ini semua saya bisa juga jadi blessing, jadi dampak, bisa sharing juga pengalaman dan membangun relationship dengan banyak orang. Dan orang-orang ini rata-rata semua yang udah saya dealing dari sejak tahun itu sampai hari ini, they know who I am. Mereka tahu, makanya suka bercanda kalau ketemu saya pastor gitu. Padahal klien dan bos, dan a lot of them now becoming a good friend gitu. Regardless mereka apa gitu background dan kepercayaannya. Dan menariknya ketika kemarin saya sempat pelayanan ke satu kota di luar pulau, ternyata salah satu leader di situ itu ada di perusahaan pertama itu yang tadi saya bilang, tapi counterpartnya gitu. Dan maksudnya interesting kan how semuanya itu kayak connected. Makanya saya bilang gitu, relationship is matters. Jadi hopefully yang tadi ditanya gitu ya, bisa memberikan sebuah harapan bahwa it doesn't have to have a good start kadang-kadang. Dan kan itu yang ya kadang-kadang maksudnya nggak semulus yang kita pikir gitu. Karena kan tetap gitu, bukan berarti karena ada favor, ada kasih karunia terus kita jadi nyantai gitu. Tapi kan ada bagian yang harus tetap kita kerjain. Kita harus tetap semangat, tetap kerja keras, tetap smart, tetap melakukan apa yang kita bisa gitu. Build a relationship gitu. Nah ini semua tetap penting gitu. Gitu sih. Menarik sekali. Ini ternyata ada pertanyaan terakhir. Untuk Pastor. Apakah Pastor pernah mengalami up and down dalam semangat bekerja dan bagaimana mengatasinya agar tidak mengganggu excellency?
Ya. Menurut Pastor, apa up and down bisa dihindari? Oke. Ini kan up and down-nya kalau saya lihat pertanyaannya konteksnya dalam semangat. Artinya di kitanya ya. Bukan soal up and down dalam konteks di market atau dalam situasinya. Kalau bicara soal kitanya, ya pasti pernah lah. Maksud saya gini loh, Yesus aja nangis sampai, maksudnya dia keringatnya sampai seperti darah. Artinya kan gini loh, sebagai manusia, dia menunjukkan kemanusiaan, ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Dan menurut saya itu sangat manusiawi gitu. Paulus minta bahkan untuk diambil duri dalam dagingnya, ya kan. Bahkan Petrus sempat kasar yang ngomong kalau bahasanya Paulus jadi munafik gitu, karena demi supaya diterima orang Yahudi. Artinya every one of orang yang dipakai Tuhan itu nggak selalu kayak seolah-olah jadi Superman gitu. Superman aja mati kemarin gitu dan dihidupkannya harus sama Justice League kan gitu. Artinya gak ada orang tuh yang akan terus-terusan up gitu. Ada masanya kita down. Makanya kan Tuhan bilang 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Berarti kan pasti jatuh. Nah, cuma kan yang jadi pertanyaan adalah waktu jatuh ngapain? Waktu lagi down ngapain? Gitu. Jadi kalau ditanya pernah nggak pernah. Nah, bagaimana mengatasi supaya excellent? Up and down dalam semangat itu yang kita harus jaga. Down semangat itu kan bukan berarti terus kita jadi asal-asalan. Nah, banyak orang jadi ngerasa gini, karena saya dalam tanda kutip lagi down semangatnya kah, atau karena bos saya lagi nggak nyenengin lah, akhirnya itu memberi saya sebuah hak untuk tidak melakukan yang terbaik. Nah, kita harus kembali ke Kolose 3:23. Apapun yang kamu lakukan buat Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bosmu mungkin nyebelin, tapi kan kamu lakukannya bukan cuma buat dia. Betul kamu melakukan ini, pekerjaan ini karena dia atasan kamu. Tapi di sisi lain kamu harus tahu di balik ini semua ada Tuhan yang melihat dan memperhitungkan semuanya. Bahkan ketika kamu dimarahin tanpa alasan, kamu tetap melakukan yang terbaik karena kamu tahu itu tanggung jawab kamu. Kalau pakai bahasa dunianya gini, lu udah digaji, lakukan sesuai tanggung jawab lu gitu. Itu aja udah ada standarnya. So kalau kamu melakukan di bawah itu, berarti kamu udah gak sesuai standar. Nah, kita bukan hanya harus achieve standard, but beyond the standard. Karena kalau kita melakukan sesuatu standar, berarti kita sama orang lain. Ingat, rasul-rasul ketika datang ke satu kota, Alkitab mencatat, kalau saya nggak salah dalam kitab para rasul, kisah para rasul ditulis gini, orang-orang yang menggoncangkan dunia sudah datang. Artinya, sebagai garam dan terang, sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus, kehadiran kita tuh harusnya bisa membawa dampak, membawa sebuah perubahan. Makanya saya selalu membahasakan dalam bahasa marketplace, garam dan terang dunia itu adalah pengaruh dan dampak. Garam mau sesedikit apapun pasti ada pengaruhnya. Larutan apapun ketika garam masuk beda rasanya. Terang itu dampak. Kenapa? Karena gelap pergi kalau terang datang. So ketika Anda dan saya, kita semua sebagai orang percaya ada di sebuah kantor, ada di sebuah komunitas, ada di sebuah bisnis, harusnya rasanya kerasa. Makanya Tuhan bilang jangan sampai kamu kehilangan rasa kamu, sehingga kamu cuman dibuang dan cuma jadi diinjak orang. Terang itu jangan disembunyikan. Artinya jangan malu jadi orang Kristen. Justru kamu harus tunjukkan kamu berbeda. Nah, ketika perbedaan ini muncul, perbedaan dalam arti yang positif tentunya ya, kamu lebih excellent, kamu lebih rajin, kamu melakukan yang terbaik, kamu gak hitung-hitungan, kamu jujur, kamu integritas, bos ada gak ada kamu tetap sama, dealnya tetap lebih baik, kamu gak ngatur-ngatur manipulasi dan segala macam. People will start to think and question. Why? Kenapa ya? Dan akhirnya itu membuat sebuah opportunity untuk orang datang dan bilang gini, apa sih yang bikin kamu beda? Dan disitulah kita punya opportunity untuk cerita tentang Yesus. Dalam artian apa? Kesaksian hidup kita. Disitulah orang bisa melihat, oh ternyata. Dan disitulah kita jadi gak perlu sombong karena kita tahu ini semua karena Tuhan. Tapi kita gak perlu minder. Karena kita tahu Tuhan yang sudah menetapkan kita kok jadi garam dan terang. Artinya kita pasti bisa jadi pengaruh, memberikan pengaruh, kita pasti bisa menjadi dampak. Dan bukan soal besar kecilnya. Gak penting gitu seberapa besar, tapi orang bisa ngerasa. Karena rasa itu udah kerasa kok, cuman dikit. Cuman tinggal seberapa asin aja. Ya kan? Korek api kayu zaman dulu itu dinyalain di ruangan gelap aja kerasa kok. Cuman ya seberapa besar radiusnya. Tapi mulai dari yang kecil.
You can always start with what you have and what you can do. Kembali ke situ prinsipnya gitu. Jadi saya yakin pasti ada pertolongan Tuhan juga dalam prosesnya. Ya udah, kalau lagi jatuh ya bangkit. Makanya kita perlu Tuhan, jangan sampai terputus, jangan sampai justru menjauh. Dan ingat, kita tuh punya kebutuhan komunitas. Kalau yang sudah menikah jangan sampai sendiri-sendiri, harus hadapin bersama suami istri. Kita punya keluarga rohani, kita punya keluarga jasmani. Kalau orang tuamu possible untuk bisa diajak bicara, engkau belum menikah, ya itu bisa dipakai. Tapi kalau Anda sudah menikah, pastikan suami istri. Terus juga ada komunitas rohani, keluarga rohani, pemimpin rohani, orang-orang yang memuridkan, orang-orang yang mungkin mengembalakan. Itu juga bisa jadi orang-orang ini mentor di dalam bisnis. Tentunya carilah orang-orang yang bukan hanya berhasil dalam tanda kutip berhasil, tapi berhasil dengan cara-cara yang benar. Syukur-syukur kalau dia juga orang percaya. Dia juga akan menolong juga dalam kita melakukan dengan excellent tadi. Gitu sih, hopefully bisa memberikan insight dan inspirasi, Kevin. Thank you buat semua yang sudah bertanya juga. Terima kasih buat semua Bapak Ibu yang sudah aktif, juga yang on cam. Ini kita udah nggak ada lagi pertanyaan, sudah habis masa waktunya. Mungkin bisa langsung ke Kak Bambang dulu untuk closing statement sekali lagi. Oke. Membold apa yang bisa di take away malam hari ini. Ya, jadi kembali lagi, kalau kembali kepada judul ya, kunci kemenangan gitu ya, di tahun 2023. Ya, saya tidak bosan-bosannya kembali mengingatkan. Tadi saya sudah sampaikan ya. Apa yang saya sampaikan dari tadi itu hal-hal yang mungkin bicara soal menjaga perkataan kita, being excellent, kemudian juga tahu siapa Tuhan. Kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan tadi, kita bukannya nggak tahu, kita tahu. Tapi pertanyaannya, kita sudah lakukan atau belum? Atau kalau sudah dilakukan, sudah dibiasakan belum? Makanya saya cuma mengulang statement yang tadi saya sampaikan. Tahun 2023, mulailah membiasakan apa yang benar. Membiasakan apa yang memang kita perlu kerjakan sesuai firman Tuhan. Jangan membenarkan apa yang biasa. Dari dulu juga udah begini, semua orang juga begitu. Siapapun juga akan memilih untuk melakukan ini dan itu. Tapi kalau itu bukan hal yang benar, jangan dilakukan. Berhenti, mulai lakukan apa yang benar. Karena kita tahu pada akhirnya, kalau kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu pasti akan mengenapi apa yang menjadi janji dari perintah yang diberikan tersebut. Dan percayalah, apapun tantangan yang kita hadapi di tahun 2023 ini, bahkan di tahun-tahun mendatang, kita tahu bahwa ada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, percaya bahwa waktu kita melakukan apa yang benar, melakukan perintah Tuhan, janjinya pasti digenapi, dan Tuhan yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan membiarkan kamu sendirian. Jadi kita akan menghadapi ini semua bersama dengan Tuhan. Pastikan juga kita ada dalam komunitas yang membangun, yang mendukung. Kalau selama ini pernikahan atau keluarga juga kurang baik, mungkin ini waktunya untuk membiasakan apa yang benar juga. Mulai membangun komunikasi, mulai menerapkan juga prinsip-prinsip itu dalam pernikahan. Sehingga kita akan menghadapinya juga gak setengah-setengah. Sebagai keluarga juga dalam unity gitu. Dan pada akhirnya, ya percayalah bahwa tahun ini justru akan menjadi tahun di mana iman yang mengalahkan dunia. Atau kalau dalam versinya di gereja ini, be victorious gitu kan, jadilah menang. Saya rasa bukan kebetulan kita mendapatkan tema yang sama, jadi biarlah ini saling mengafirmasi dan mengkonfirmasi. Percayalah ada pertolongan dan pembelaan Tuhan buat hidup kita. Amin. Ya. Siapa buat Bapak Ibu Saudara, saya minta reactionnya dong buat Pak Bambang. Saya thank you juga buat Pastor Bambang, boleh lewat reaction di Zoom aja. Thank you semuanya. Thank you for the hearts, for the thumbs up. Dan another smile dan semua emoji. Ada konfeti juga tadi. Ada konfeti juga iya. Oke. Langsung mungkin saya akan umumin sedikit untuk Walk the Talk episode ke-24 next week ya. Jadi di minggu depan kita ada Walk the Talk lagi dengan tema yang gak kalah menarik dengan hari ini. Masih dengan seputar tahun 2023. Yaitu mengembalikan mujizat di tahun yang gelap. Ya, dengan pembicara Pendeta Aruna Wirjo Lukito. Oke. Itu aja mungkin yang belum daftar, yang mau ngajak mungkin kerabat atau teman-temannya, boleh banget nanti bakal masuk ke grup gitu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya kita semua diberkati ya mendengarkan podcast malam hari ini, pembicaraan bersama dengan
Kak Bambang. Ini ada sesuatu yang menarik banget sih sebenarnya ya. Karena waktu aku invite Kak Bambang buat ngisi podcast ini, kita ngobrol, aku tanya-tanya, Kak lagi dapetin apa buat ini. Dan Kak Bambang dapetin soal ini gitu. Istilahnya kalau dibikin hashtag ini crazy faith ya. Ini crazy faith untuk menghadapi tahun 2023. Dan ya itulah yang tadi semua udah disampaikan dan udah kita dengar sama-sama. Dan mewakili tim penggembalaan di gereja ini, Kak Bambang, aku ngucapin thank you sekali lagi. Thank you juga. Ya, Om Agus lagi nggak bisa hadir, beliau lagi di luar negeri. Thank you banget buat bekal yang bold ya, buat di awal tahun ini buat kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, terus ya, saya mengajak kita semua boleh ikut Walk the Talk ini setiap hari Selasa malam, karena apapun yang dibagiin di sini pastinya lebih aplikatif dibandingkan dengan apa yang kita dengar di hari Minggu ya, karena di sini sifatnya dua arah. Bapak Ibu Saudara bisa langsung menanyakan hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara juga gitu di tempat ini. Oke, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami boleh memulai kembali Walk the Talk Tuhan di tahun 2023 dengan satu tema yang luar biasa, yaitu kami diberikan kunci Tuhan untuk berkemenangan di tahun ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pembahasan yang sudah diberikan melalui hamba-Mu Kak Bambang Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Kalau beliau boleh menyampaikan dengan luar biasa bagaimana kami bisa excellent Tuhan, kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Itu adalah modal yang kami harus miliki Tuhan untuk hadapi tahun ini. Engkau memberkati Kak Bambang Tuhan di pekerjaannya dan juga di penggembalaannya di gereja Tuhan. Kami percaya hamba-Mu ini boleh terus naik, Tuhan buat terus naik, Tuhan jadikan role model Tuhan untuk marketplace dan juga untuk gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini juga Tuhan, kami semua yang mendengar podcast malam hari ini, kami bersyukur Tuhan memberkati kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan terus ajar kami untuk menyimak Tuhan, mempelajari lebih dalam lagi tentang apa yang Tuhan mau bagi, apa yang Tuhan mau ceritakan bagi kami di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berjumpa lagi Tuhan untuk Walk the Talk minggu depan. Kami berdoa, biarlah kami juga boleh terus diberkati ya Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian boleh angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu sama Tuhan, dan terimalah berkat yang terbaik untuk tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh melaluinya dengan baik dan berkemenangan. Di dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you semuanya. God bless. Tuhan berkati.